Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita semua sehat ya. Kita pagi ini akan diskusi tentang eh, praktikum mineralogi dan petrologi. Karena belum terbentuk asisten, jadi hari ini saya akan memberikan pengantarnya. Baik, mungkin diskusi sedikit mengenai mineralogi petrologi, kemudian hari ini kita akan membentuk kelompok praktikum, kemudian nanti pertama biasa kalau praktikum pasti banyak tugasnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mineral dulu. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Silakan kalau yang bisa membuka camnya dibuka biar enak ngobrolnya. Baik, kita akan berdiskusi tentang apa yang kita lakukan di praktikum mineralogi dan petrologi, di mana praktikum ini merupakan bagian yang tentunya tidak terpisahkan ya dari mata kuliah mineralogi dan petrologi, karena di praktikum inilah nanti rekan-rekan banyak belajar, banyak memahami dan langsung berinteraksi dengan sampel. Jadi ketika di lapangan Anda dapat teorinya di kelas, kemudian ada di lab praktikum, kemudian nanti di lapangan kita bisa lebih mudah untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan geologi dan tambang. Baik, jadi di deskripsi singkatnya yaitu dalam praktikum ini mungkin lebih pada pertemuan kali ini lebih ke pematangan dari bawaan reaction series ya, yang tentunya rekan-rekan sudah familiar sekali. Kemudian dengan mineral utama penyusun batuan. Ayo, siapa yang mau berpendapat apa itu mineral utama penyusun batuan atau rock forming mineral? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Apa itu rock forming minerals? Yang kayak kuarsa sama feldspar itu, Pak. Kuarsa, feldspar. Ya, pengertiannya kira-kira apa? Mineral yang paling banyak terkandung di dalam batuan. Mineral yang paling banyak terkandung di dalam batuan. Nah, itu kira-kira apa? Berapa persen? Bisa 30 sampai 40 atau lebih, Pak. 30, 40 lebih. Ada pendapat lain? Ya. Di atas 70%, Pak. Di atas 70%. Oke, jadi yang kita sebut dengan rock forming mineral adalah mineral yang umum ya, sebagai penyusun batuan, di mana komposisinya tidak harus di atas 10%, tapi umumnya lebih dari 1%. Ya. Biasanya rock forming mineral ini adalah mineral-mineral umum yang terbentuk di bawaan reaction series, gitu ya. Jadi misalnya ada, kalau yang kurang dari 1% biasa kita sebut dengan mineral asosiasi. Tapi mineral asosiasi ini akan menjadi penambahan nama batuan apabila dia komposisinya lebih dari 10% dalam batuan. Misalnya
Kita memiliki batuan granit. Umumnya batuan granit komposisinya apa? Ada yang ingat? Komposisi granit apa kira-kira? Banyakan feldspar, Pak, soalnya dia igneous. Bukan, Pak. Feldspar. Banyakan feldspar. Terus apa lagi? Kuarsa, Pak. Kuarsa. Apa lagi? Mika, Pak. Mika. Apa lagi? Amfibol, Pak. Banyak amfibolnya di granit? Nggak terlalu banyak, Pak. Ya. Terus ada lagi yang banyak? Plagioklas, ya. Jadi granit itu isinya adalah plagioklas, orthoklas atau feldspar, kemudian dia ke muskovit, kuarsa. Nah, ini adalah yang kita sebut rock forming mineral. Jadi ketika kita ada di batuan ultramafic, jadi rock forming mineralnya adalah olivin, piroksin, amfibol, Ca plagioklas gitu ya. Itu adalah komposisinya. Kemudian kalau misalnya kita sampai ke batuan asam atau granitik, rock forming mineralnya adalah feldspar, plagioklas, mika, kemudian kuarsa. Nah, kalau misalnya kita punya granit, kemudian harusnya kan biotit amfibol itu sedikit. Misalnya hornblende, kelompoknya amfibol. Itu harusnya sedikit, tapi dia banyak nih munculnya. 10% misalnya. Nah, itu akan kita sebut namanya malah granit biotit. Walaupun kok nggak granit kuarsa, Pak. Padahal kuarsanya kan 60%. Ya, granit semuanya bagian besar kuarsa, jadi nggak usah dinamakan lagi. Tapi ada biotitnya banyak, lebih dari 10%, ya jadinya granit biotit. Ada hornblende-nya, Pak, lebih dari 10%, namanya granit hornblende. Gitu ya. Jadi ketika yang harusnya tidak hadir di sana hadir, lebih dari 10%, maka kita sebut dalam namaan batuan sebagai tambahan. Jadi tidak hanya granit saja, tapi granit biotit, granit hornblende, gitu ya. Kemudian pada praktikum ini kita berharap kita bisa memahami komposisi mineral dalam batuan. Ya. Nah, ini adalah Bowen reaction series dari seri discontinue. Ada olivin, piroksin, amfibol, dan keluarganya, kemudian biotit, mika, ya. Kemudian dari seri continue, nah ini ada plagioklas di mana Ca plagioklas ada di anortit, bitonit, labradorit, gitu ya. Kemudian selanjutnya oligoklas, albit itu ada di kelompok yang kaya Na. Nah, sehingga ini bisa kita bedakan lewat geokimia dan lewat mineralogi. Ya. Jadi dari mineralogi nanti kalau membedakan plagioklas itu dia berdasarkan sudut kembarannya. Semakin kecil sudut kembarannya dia mengarah ke arah albit. Semakin besar sudut kembarannya dia mengarah ke arah kalsit atau anortit. Ya. Itu yang dari Bowen reaction series. Nah, sekarang misalnya saya punya granit, gitu ya. Punya granit berarti komposisi saya adalah potasium feldspar atau K-feldspar atau orthoklas, kemudian muskovit, kuarsa, plagioklasnya plagioklas albit, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya secara mikroskopik dan megaskopik itu yakin dengan itu granit. Kemudian saya analisis lab geokimia dengan alat paling canggih yaitu ICP SMS, Induced Coupled Plasma Mass Spectrometer.
double mass spectrometer. Itu alat canggih sekali, kadarnya sampai ppb. Ternyata ketika granit saya analisis, keluarnya adalah gabbro. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Petrografinya granit. Kemudian mineralografi granit. Megaskopis granit. Tapi analisis keluarnya gabbro. Kira-kira kalau misalnya rekan-rekan disuruh memilih, batuan itu ditanya, ini batuannya gabbro apa granit? Lebih percaya mana? Geo tadi, mineralogi dan petrologi, atau geokimia yang menggunakan alat yang sangat presisi? Kira-kira lebih percaya mana? Mana? Misalnya Anda yakin batu itu akan gabbro atau granit? Alat Pak mungkin Pak. Ya? Gabbro, Pak. Ya, alat soal lebih presisi. Gabbro. Siapa ini yang bilang? Ilmi ya? Iya, Pak. Gabbro, Pak. Ya, menurut Ilmi gabbro. Tadi Tadi? Iska juga bilang, Pak. Hah? Si Iska juga jawab tadi, Pak. Iska gabbro juga? Iya Pak, soalnya lebih presisi Pak. Alatnya lebih presisi. Terus ada lagi yang berpendapat lain? Alia Salsabila? Apa menurut Alia ini batuan yang saya ambil, misalnya saya deskripsi granit, kemudian saya sayat buat sayatan tipis dari mineralogi granit, kemudian saya geokimia, saya hancurkan, saya blending, kemudian saya analisis dengan alat ICP-MS, keluarnya ternyata gabbro. Itu batuannya, terus kira-kira kita yakinnya apa? Ayo, Alia. Batuan gabbro, Pak. Gabbro. Terus, Dede? Batuannya yakinnya apa? Saya yakin berarti ini secara lab gabbro, saya lab granit, itu sama-sama lab ya, tapi satunya mineralogi, satunya geokimia. Kira-kira kalau Anda tanya batuannya apa? Gabbro. Sepakat gabbro semua? Sepakat, Pak. Iya Pak. Sepakat, Pak. Ya. Jadi kalau rekan-rekan punya batuan, ngambil sampel, kemudian pengamatan di lapangan dan hand specimen diambil, kemudian diambil ini granit. Kemudian disayat the mineral, lihat mineralnya, banyak kuarsanya, banyak plagioklasnya, kemudian banyak ortoklasnya, kemudian banyak ada muscovitnya. Oke, ini dari mikroskopis lab, ini granit. Oh, kristalnya besar-besar. Kemudian saya hancurkan, kemudian saya blending, kemudian saya analisis dengan ICP-MS. Ternyata keluar SI-nya hanya 50 sekian, kemudian mengarah ke gabbro. Maka yang harus kita percaya adalah analisis mineralogi. Ya. Yang kita percaya harus analisis mineralogi dan petrologi. Ya, jadi kalau rekan-rekan punya batu, kemudian dianalisis, kemudian masuk ke geokimia, hasilnya jauh berbeda. Misalnya tadinya harus granit, keluarnya gabbro, maka yang dipakai adalah mineralogi dan petrologi. Maka yang dipakai adalah granit. Ya, Pak, kan itu sudah alatnya sudah Bapak bilang tadi presisi ppb. Jadi rekan-rekan, alat geokimia itu adalah alat yang digunakan untuk mencacah dengan tidak langsung, ya. Jadi ketika kita ambil sampel, kita sudah pisahkan, oh ini untuk geokimia, nanti
digerus, dihancurkan, kemudian dianalisis. Nah, ternyata analisisnya gabbro. Nah, itu bisa jadi ada beberapa hal. Yang pertama, batuannya tidak fresh. Yang kedua, terjadi alterasi. Atau yang ketiga, terjadi kontaminasi pada preparasi. Itu yang, Pak, ini alat saya sudah akurasi dan presisi. Kemudian saya yakin nggak ada kontaminasi di preparasi. Tapi kita tidak tahu ada alterasi atau ada proses pelapukan yang merubah sifat geokimia dari mineral yang ada. Sehingga kalau kalian sudah yakin itu, oh secara petrografi, kemudian secara petrologi itu adalah granit, maka yang harus dipertahankan adalah granitnya. Ya. Jangan begitu geokimia, wah ini jadi gabbro, Pak. Ini saya bingung apa ya, Pak ya. Jadi penjelasan, dicari penjelasannya kenapa harusnya SI-nya di atas 70 turun. Nah, ini ada apa ini? Berarti ada proses yang menurunkan kadar itu. Ya. Sama dengan misalnya rekan-rekan nanti misalnya kerja di penambangan emas. Saya ngambil sampel, saya analisis batuannya fresh. Batuannya segar. Kemudian saya lihat tidak ada mineralisasi. Kemudian bagi saya tidak menemukan ada mineral yang pembawa emas, auricuprid tidak ada, aurum tidak ada. Kemudian saya analisis ke lab. Ternyata emasnya 200 ppm, 200 gram per ton. Nah, apakah saya langsung percaya dengan hasil lab? Tidak boleh gitu. Walaupun labnya terakreditasi internasional. Karena kita secara megaskopis tidak bisa lihat, secara mikroskopis nggak bisa lihat juga. Bahkan batuannya ini segar, tapi kok hasil ICP-MS-nya keluar emas 200 ppm ini, atau bahkan 1% ada yang. Untuk biasanya itu yang kita sebut dengan fraud, ya, pembohongan publik atau kesengajaan pembohongan. Nah, ini yang harus dihindari oleh rekan-rekan tambang sehingga analisis mineralogi dan petrologi itu sangat penting sehingga bisa mengkonfirmasi si geokimia. Ketika misalnya dulu di tahun 2000-an atau 95-an sampai 2000-an ada namanya kasus Busang. Itu salah satu kasus penipuan oleh explorer yang paling besar waktu itu, yaitu eksplorasinya Newcrest, ya. Jadi ada geolog dari Thailand kayaknya. Kemudian ikut eksplorasi Newcrest di Indonesia, dia analisis, tapi waktu mau memasukkan sampel ke lab, dia taburi beberapa serpih tepung serbuk emas. Sehingga ketika di lab, keluar hasilnya bagus sekali. Itu diekspos, oh hasilnya sekian ratus ppm. Diekspos, kemudian sahamnya meledak besar gitu ya. Sahamnya jadi mahal. Pas investornya masuk ternyata tidak ada apa-apa. Nah, ternyata habis itu pada perjalanan konfirmasi si geolognya, ketika dia diajak, dia lompat dari helikopter bunuh diri, ya. Jadi karena semua sudah terpengaruh ya, jadi emas banyak, Indonesia juga sudah, wah ini kalau kadar emas 200 ppm, sebaran sampelnya banyak sekali. Nah ini kita kaya ini sudah, cadangannya besar sekali, kemudian investornya juga udah beli besar sekali, ternyata emasnya nggak ada, karena waktu di geokimia ditaburi serbuk emas. Nah ini yang bisa terjadi ketika hasil lab tidak sesuai dengan sampel lapangan, sehingga rekan-rekan konfirmasi dulu secara mineralogi dan petrologi, baru
geokimia. Oh, geokimianya bertentangan. Seperti saya misalnya di Mamuju. Saya harusnya dapat leucite. Leucite itu kayak K. Ternyata saya analis geokimia, harusnya saya punya batuan leucitit. Misalnya di batuan-batuan yang ponolitik itu, saya punya batuan ponolit harusnya K-nya lebih tinggi dari 10%. Ternyata waktu saya analisis K-nya hanya 0,4. Apakah batuan saya terus berubah jadi andesit? Kan? Ternyata tidak. Batuannya tetap leucitite, tapi ada leucit di sana yang terubah menjadi analsim. Ya. Hingga itu terjadi prosesnya proses di magmanya, kemudian tapi menyebabkan perubahan pada batuan. Pak, ingin bertanya Pak, maaf. Ya, enggak. Kan tadi kata Bapak lebih harus percaya ke lab yang mineralogi, petrologi itu Pak. Nah, kalau misalkan dalam kasus berbeda, nah kapan ketika kita harus menggunakan lab geokimia itu Pak? Ya, jadi lab geokimia itu dipakai untuk mengkonfirmasi, ya. Misalnya, Faiz punya granit, gitu ya. Ketika punya granit A, granit B, granit C. Nah, granit itu umumnya si SI-nya itu di atas 70%. Di atas 70% ya, karena itu kuarsa. Tapi berapa persisnya SiO2-nya? Nah, itu yang kita tidak bisa dapat di geokimia. Nah, jadi untuk mengkonfirmasi itu, oh ini ternyata SiO2 granit yang ini 70, granit yang ini 75, granit yang ini 78. Kemudian selain SiO2, granit ini mengandung Mg, misalnya ini Mg-nya 1%, ini Mg-nya 3%, dan seterusnya. Tapi dia masih dalam koridor batuan ini harusnya adalah granitik. Ya. Oh, jadi kayak menentukan dari semua sampel yang ada gitu Pak, yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi kita Lebih untuk mengetahui kadar unsur secara lebih presisi, nah itu kita menggunakan geokimia. Tapi kalau misalnya ketika kita masukkan ternary diagramnya, klasifikasinya dia berbeda dengan si mineralogi dan petrologi, yang kita pakai adalah mineralogi dan petrologi. Gitu ya. Jadi sama dengan ketika Faiz punya teman dekat gitu ya, misalnya wanita, yang dipastikan itu adalah kenampakan fisiknya dulu. Rasanya nanti bisa sama, rasa kedekatannya sama. Itu ya. Jadi secara batuan itu dilihat dulu secara petrologi dan geokimia secara mineraloginya dulu. Oh, mineralnya sudah A. Pasti ini adalah ke granitik. Nah, sehingga sekarang itu banyak sekali mahasiswa atau peneliti tiba-tiba ngambil batu, masukkan ke lab, keluar geokimianya, langsung ternary diagram, langsung masukkan tektoniknya. Nah, itu menjadi banyak misleading. Harusnya seperti di daerah penelitian saya, harusnya ini batuan ponolitik, kelompoknya voidit. Tapi orang yang baru masuk, ini andesit kok geokimianya. Nah, ini basalt kok geokimianya, padahal tidak sama sekali ditemukan di sana kuarsa, tidak ditemukan di sana plagioklas, gitu ya. Nah, itu memang tidak ada di batuan voidit. Dari mana itu? Kenapa si K-nya jadi kecil, terus CaNa-nya jadi naik? Karena ada waktu magmatisme, si leusit itu berubah menjadi analsim. Badannya badan leusit, bentuknya leusit, kristalnya leusit, tapi kadarnya kadar si kandungan si analsim. Itu bisa terjadi di batuan, ya. Jadi yakin dulu dengan mineralogi geokimianya.
mineralogi dan petrologinya, baru didukung geokimianya. Berarti Umumnya prosedur pertamanya harus ke lab mineralogi, petrologi, baru di baru di detailnya geokimia. ambil di lab geokimia. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi nanti kalau rekan-rekan ngambil batuan, saya mau tahu nih kadarnya berapa. Ambil dulu untuk analisis mineralogi, petrologi, batuan yang sama dimasukkan ke geokimia. Jadi konfirmasi, geokimia itu namanya konfirmasi ya, bukan pokok, karena prosesnya panjang itu. Bisa human error, bisa alat error, bisa kontaminasi. Misalkan nih, Mbak, dalam percobaan pertama di lab mineralogi, petrologi tidak ditemukan kecocokan yang sama gitu. Apakah akan langsung ke lab geokimia atau tetap di lab mineralogi, petrologi sampai ketemu gitu, Pak, jenis batuannya, Pak? Lab mineralogi, petrologi pasti dapat batuan kan, karena rekan-rekan di sana kan, oh mineral A, B, C sekian persen berarti batuannya kelompoknya ini. Itu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat kan. Misalnya komposisinya mineral A, B, C, udah batuannya apakah misalnya saya dapat olivin 35%, piroksin 5%. Itu berarti komposisi piroksin olivin, oh batuannya misalnya sudah batuan ultramafic. Ternyata pas saya analisis keluarnya SiO2-nya 70%. Ini udah ngaco ini geokimianya. Jadi kita sudah tahu ini mineral ini, tapi kecuali nanti, wah maaf Pak, saya nggak tahu ini mineral apa. Ya itu bisa namanya geokimia mineral, pakai mikro XRF, ditembakin mineral yang kamu nggak tahu, sehingga tahu itu mineral apa, atau pakai SEM, scanning electron microscope. Gitu, Pais? Jadi jangan semata-mata geokimia dijadikan begitu keluar, plotting kan paling gampang tuh. Keluar hasil, plotting, begitu keluar namanya, terus jadi bingung yang dipakai geokimia. Banyak sekali yang seperti itu. Ya, itu kenapa sebabnya kuliah mineralogi, petrologi dulu, baru kuliah geokimia. Ya. Oke, ada lagi? Sampai sini? Baiklah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi kita banyak praktek untuk tahu mineral. Oke, jadi yang kita dalami tentunya di mata kuliah kita belajar mineralogi, petrologi ya. Jadi yang pertama ini adalah tahap pembekuan magma. Yang pertama ini proses apa namanya? Coba Agung. Nomor 1 itu proses apa? Apa? Itu ini apa, masih magma cair ya Pak, di situ jatuhnya? Ya, dari magma cair itu dia udah mulai apa itu? Mengkristal bukan Pak? Namanya apa istilahnya di diferensiasi magma? Lupa saya Pak. Ada yang tahu? Regio? Lusin? Ini yang nomor 1 ini yang kita sebut dengan fractional crystallization. Ya. Jadi ketika ada magma, nanti Mg-nya sudah mulai cukup ketemu dengan AlSi, Mg, AlSi, terbentuklah olivin. Nah, jadi itu namanya fractional crystallization atau kristalisasi sebagian. Kemudian proses kedua, Asimilasi, Pak. Crystal settling ya. Ketiga crystal settling, yang kedua masih terjadi fraksional. Kemudian kristal yang sudah terbentuk dia tertata, ini ketika namanya crystal settling, kemudian mulai pembentukan batuan. Kita lihat dari proses ini ya,
Jadi kalau kita punya batuan intrusif, dia kan semua terjadi dalam magma yang masih di dalam bumi ya. Sehingga kita akan punya kristal-kristal yang saling mengunci. Jadi kristal semua saling mengunci, nah itulah yang kita dapatkan di batuan intrusif. Kalau misalnya ada kristal yang mengambang, ya, dia sudah mengambang, di antaranya ada gelas atau ada struktur aliran, berarti itu batuan apa? Kalau ini batuan beku intrusi, kalau dia sudah ada mengambang, berarti dia batuan jenis apa? Apa kira-kira kalau dia tidak saling mengunci sekali, tapi ada mengambang-mengambangnya. Dia menguncinya dengan gelas. Itu batuan apa? Sedimen, Pak. Sedimen. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau dia tidak saling mengunci, kemudian masih ada kristal yang mengambang, kemudian ada gelas-gelasnya, itu adalah batuan vulkanik, ya, atau batuan ekstrusif. Jadi kalau misalnya kita dapat batuan kristal semua, holokristalin saling mengunci, itu adalah batuan intrusif, ya. Kemudian kalau dia sudah ada yang mengambang, itu sudah ada ekstrusif. Apa yang membedakan hanya dia ada bagian-bagian kristal yang mengambang, tidak saling mengunci semua. Kemudian kalau misalnya yang kedua cirinya adalah dia bentuk kristalnya masih euhedral atau rektangular, ya, rectangle. Kalau misalnya dia bentuknya sudah ada pembundaran, baik semi rounded ataupun subrounded ataupun rounded, berarti dia sudah batuan sedimen, ya. Jadi kalau batuan sedimen itu umumnya kristalnya sudah ada perubahan bentuk gitu ya, karena dia sudah harus tertransportasi, dia bergesekan dengan material lain, dia tidak utuh lagi, ya. Itu membedakan dengan batuan sedimen. Kemudian ini kan ada kristal settling namanya, sehingga kelihatan mineral ini sejajar. Bagaimana dengan membedakannya dengan batuan metamorf? Metamorf kan terjadi penjajaran mineral, ya. Kira-kira membedakannya seperti apa? Mineralnya sama, hampir sama ini, baris-baris semua mineral. Gimana membedakannya? Kalau yang batuan metamorf mungkin ada foliasinya, Pak. Ya, foliasi itu kan penjajaran mineral. Penjajarannya. Ya, jadi foliasi itu mulai penjajaran mineral, nanti jadi ini kan kelihatan menjajar juga ini ya, hijau-hijau, coklat-coklat. Kira-kira membedakannya apa? Formasi mineralnya, Pak. Apa? Formasi mineralnya kalau beku intrusi tadi lebih mengikat ya, Pak. Kalau sedimen dia tidak mengikat, Pak, mineralnya. Kalau metamorf? Tadi Lupa, Pak. Lebih rapi aja, Pak. Soalnya dia Gimana? Gimana? Ya, kalau beku
Nanti dia tersettling, dia tersusun, bisa jadi dia terorientasi, tapi kristalnya masih tidak mengalami deformasi, ya, karena dia murni pertumbuhannya, diendapkannya settlingnya juga murni. Tapi kalau metamorf, penjajaran mineral yang dimaksud di metamorf, dia terjadi orientasi akibat tekanan, sehingga nanti mineralnya jadi numpuknya, jadi pipi-pipi, kemudian terjadi perubahan pada tubuh mineral itu sendiri. Ya, itu yang membedakan. Yang disebut foliasi itu orientasi mineral atau penjajaran mineral akibat tekanan, sehingga dia nanti mineralnya banyak yang berubah bentuk. Oke, ini adalah proses dari pembentukan menurut bond reaction series, ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, jadi ini mineral, ya. Ini nanti misalnya ini piroksin, ini olivin, ini banyak kita kenal, dia menjadi batuan apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa, oh ini mineralnya gini. Misalnya mineral kuarsa, nanti kita lihat mineral kuarsa seperti apa. Secara mineralogi, mineral yang sendiri gitu ya, monomineral seperti apa, kemudian nanti di dalam batuan dia seperti apa. Ya. Misalnya seperti yang rekan-rekan lihat gitu ya di layar, ini granit di sebelah kanan, kuarsa, ya, kuarsanya kelihatan begitu, tapi kalau kita lihat kuarsa yang asli sendiri, ya seperti ini. Ini nanti kita prakteknya seperti itu. Jadi ini mineralnya, misalnya di dalam batuan ada mineral barit, sedikit kecil-kecil merah-merah aja, tapi kalau kita lihat mineral barit yang asli seperti ini. Ini nanti kita belajar. Ini yang kita sebut dengan rock forming mineral. Kemudian ini komposisinya, nanti kita lebih banyak. Nah, ini mengenai plagioklas, ya. Nanti plagioklas mudah-mudahan kita bisa lihat ini plagioklas yang anortit, ini plagioklas yang albit gitu ya. Dilihat dari mikroskopis. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat mikroskop di dalam mikroskop. Oke, ini Bowen reaction series. Lalu bagaimana memisahkan mineral? Bagaimana mengidentifikasi apakah dia mineral atau tidak? Ya. Ciri mineral kemarin kita sudah sama-sama bahas. Yang pertama, it must inorganic, harus material anorganik. Ya. Kemudian yang kedua, ini harus natural, tidak boleh buatan manusia. Nggak boleh nanti cat dikumpulin, kemudian berlapis-lapis, warnanya bagus, kemudian dikerasin, kemudian digosok jadi mineral. Nggak bisa gitu, ya. Itu namanya man-made. Kemudian it must be crystalline solid. Itu harus punya fase solid dengan kristal tertentu. Kemudian it must have consistent chemical composition. Harus punya komposisi kimia dan struktur yang tetap. Di sini ada yang pernah lihat air raksa? Ada yang tahu air raksa? Termometer, Pak. Hah? Iya, Pak, di termometer. Ya, air raksa di termometer. Ya. Ada yang belum pernah lihat ya? Warnanya warna abu gitu loh, Pak. Ya, warnanya silver, perak. Jadi kalau kita demam itu ada satu garis di termometer itu warnanya silver, kalau kena panas dia langsung naik gitu ya, langsung memadat. Itu karena bentuknya cair, kira-kira dia mineral bukan?
Iya, Pak. Hah? Bukan, Pak. Bukan, Tahu Pak. saya. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Kata Zidan bukan. Coba Drew. Drew, Iya, Pak. mineral bukan itu air raksa. Kayaknya bukan, Pak. Soalnya kalau mineral itu biasanya solid, Pak. Solid, ya. Mineral. Coba Raditya. Kira-kira mineral bukan itu? Si air raksa. Mana? Raditya? Dimas, mana Dimas? Bukan, Pak. Bukan. Sepakat? Ada yang bilang air raksa mineral? Mineral, Pak. Mineral, Pak. Bukan, Pak. Ayo, siapa yang bilang mineral tadi? Razwa, silakan. Iya, Pak. Kenapa? Yang pertama dia terbentuk alami. Yang kedua dia anorganik. Yang ketiga itu struktur kimia teratur, dan terakhir tuh dia cair ketika suhu ruang, dan pada suhu tertentu dia bisa berbentuk solid, Pak. Ya, betul ya. Jadi air raksa itu mineral, ya. Kemudian apalagi dia ketemu dengan sulfur atau bentuknya HGS, sinabar gitu ya. Nah, itu dia menjadi mineral yang solid. Jadi mineral itu bisa dalam bentuk tertentu di suhunya masing-masing. Jadi air raksa itu adalah salah satu mineral dalam bentuk cair dalam suhu ruang, atau suhu kamar. Jadi ketika kita dinginkan, maka dia akan membentuk suatu kristal tertentu, ya. Sama dengan air, misalnya. Dinginkan dengan suhu 4 derajat, minus 4 derajat, dia akan mengkristal. Sama dengan garam, halit. Kalau kita panaskan, dia akan mencair. Tapi kalau misalnya kita dinginkan, dia memiliki sistem kristal tertentu. Kemudian sama emas, tapi titik bekunya dengan titik didihnya berbeda. Ya, jadi lebih tinggi titik didihnya sehingga melelehnya di suhu yang lebih tinggi. Nah, semuanya tapi harus punya bentuk solid ya. Misalnya ada mineral yang ada cairan yang tidak punya bentuk solid, walaupun didinginkan dia cair aja, ya udah itu bukan mineral. Gitu ya. Jadi tidak harus solid dalam suhu kamar. Oke, itu. Jadi ini misalnya berbagai jenis mineral yang kita punya, tidak usah dihafalkan, tapi cukup tahu itu strukturnya begitu, warnanya begitu, berarti mineralnya A. Bagaimana membedakan? Tadi yang pertama, lihat apakah dia material organik atau tidak. Kalau misalnya dia material organik, misalnya gambut, batu bara, berarti dia bukan material organik, dia material organik. Atau tadi misalnya rekan-rekan dapat biji misalnya biji satu tumbuhan yang besar tapi keras, kemudian digosok mengkilat, ini mineral. Jadi itu bukan mineral. Kalau masih organik, dia bukan mineral. Kalau sudah salah satu syaratnya tidak terpenuhi, ya sudah, dia bukan mineral. Yang kedua, apakah dia terdapat secara alamiah, misalnya beras. Beras itu yang untuk mengkilatkan benda ya, logam. Nah itu dia organik, inorganik, ya, tapi dia tidak terdapat di alam karena dia buatan. Apakah dia solid? Misalnya kita dapat obsidian,
Apakah dia punya sistem kristal tertentu, solid dengan sistem kristal tertentu. Dia amorf. Dia banyak yang mengklasifikasikan dia tidak mineral. Kemudian apakah dia punya sistem atau komposisi kimia yang stabil? Di sini dicontohkan basalt. Kenapa basalt bukan mineral? Kenapa basalt bukan mineral? Karena komposisi mineralnya, Pak. Karena komposisi kimianya, kenapa? Nggak teratur. Ya, komposisi kimia basalt, granit, andesit itu bisa berubah-ubah ya. Kadang SI-nya tinggi, kadang SI-nya agak rendah, nanti Mg-nya tinggi. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa batuan itu bukan mineral, tapi batuan terdiri dari beberapa mineral. Basalt adalah batuan. Tapi kalau fluoride, nah itu mineral. Jadi dia material anorganik, kemudian terbentuk secara alamiah, kemudian memiliki komposisi struktur kristal tertentu, kemudian dia sistem kimianya ya untuk membedakan mineral atau tidak. Oke, selanjutnya saya minta rekan-rekan nanti siapa ininya PJ-nya? PJ-nya siapa di sini? Chania, Pak. Chania ya. Kok jadi Jikonia? Ya, nanti Chania tolong dikoordinir pembentukan kelompok ya. Kelompok akan digunakan selama praktikum, anggotanya 4-5 orang. Kita berapa totalnya, Chania? Berapa orang? 31, Pak. 31 ya. Nanti mungkin kalau 31 berarti ada 6 kelompok ya. 6 kelompok, satunya 6 orang. Bapak. Jadi ada satu kelompok nanti 4-6 orang. Ya, jadi ada satu kelompok nanti 6 orang, kemudian tugas pertamanya adalah ini ya. Kita kemarin sudah belajar pengelompokan mineral. Ada 8 kelompok mineral gitu ya. Kemudian nanti sebutkan dan jelaskan namanya 2 jenis mineral di setiap kelompok. Misalnya oksida berapa, kemudian sulfida 2, sulfat 2, halit 2, karbonat 2, fosfat 2, silikat 2, natif 2. Kemudian sertakan gambar megaskopisnya dan mikroskopisnya, ini bisa Anda cari di mindat.org. Kemudian setiap kelompok memilih mineral yang tidak boleh sama. Jadi harus ada komunikasi masing-masing kelompok. Nanti waktunya selama 2 minggu. Di 2 minggu itu dikumpulkan sambil dikirimkan dalam bentuk PDF pada saya. Kemudian nanti masing-masing kelompok melakukan pemaparan apa yang dibuat. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, gambarnya itu boleh di print atau digambar sendiri, Pak? semua diketik di PDF. Diketik di Word, kemudian di PDF-kan, dikumpulkan 2 minggu lagi. Itu gambarnya semua, misalnya mineral magnet hematit. Cirinya ini, komposisinya ini, gambarnya ini, gambar mikroskopinya ini, megaskopinya ini, gitu ya. Dijelaskan satu persatu. Semua diketik
dan di PDF-kan, kirim ke saya. Nanti di pertemuan kedua harus sudah dikumpulkan dan masing-masing kelompok menjelaskan hasilnya. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah pagi ini kita cukupkan sekian. Ya, saya minta semua yang bisa membuka kameranya, saya izin untuk mengambil screenshot.